Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, 10 hari berturut-turut pada beberapa waktu yang lalu kita berkumpul di tempat ini setiap berdoa selama 10 hari ya, untuk memperingati kembali peristiwa Roh Kudus turun untuk kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, janji Tuhan untuk memberikan Roh Kudus kepada kita ya selama 10 hari. Tapi ketika Tuhan berjanji, berdiamlah di Yerusalem, jangan pergi kemana-mana ya. Selama itu juga janji Tuhan tidak ada seorang pun yang tahu ya. Berdiamlah di Yerusalem, tapi ya jangan pergi kemana-mana. Yang herannya kita tidak pernah tahu janji Tuhan itu tepatnya hari apa, jam berapa, detik berapa ya, sehingga ya kita tidak mengetahui. Yang kita lakukan cukup setia menunggu saja janji Tuhan. Dan itu peristiwa itu terjadi Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, ketika Tuhan berfirman kepada murid-muridnya seperti itu, diamlah di Yerusalem karena waktunya Roh Kudus nanti akan dicurahkan supaya kamu bisa menjadi saksi. Ya. Tetapi pada waktu itu yang hadir ada lebih kurang 500 orang. Pada waktu Tuhan Yesus berfirman seperti itu, berdiamlah di Yerusalem, ada 500 orang. Ketika Roh Kudus turun, dicurahkan, yang hadir ya Bapak Ibu pada waktu itu dari 500 orang itu hanya 120 orang saja. Kemana yang lainnya 380? Mereka tidak setia menanti janji Tuhan ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasih Tuhan, kemana ya kita melihat kemana sejumlah besar yang 380 orang ketika Roh Kudus dicurahkan. Ini merupakan suatu gambaran Bapak Ibu kehidupan kita berjemaat, bergereja saat ini ya. Pada waktu itu mereka diberikan oleh Tuhan janji untuk Roh Kudus turun. Demikian juga pada waktu Yesus naik ke surga, dia menjanjikan bahwasanya dia akan datang kembali kedua kalinya. Di tempat ini Tuhan berjanji, saya akan datang kedua kalinya. Tetapi sampai hari ini Tuhan Yesus belum datang juga. Bagaimana sikap gereja, bagaimana sikap kita, bagaimana sikap orang percaya, bagaimana sikap orang Kristen menanti janji Tuhan itu? Apakah kita masih setia sampai hari ini menanti janji Tuhan? Karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang ya. Karena kita tidak tahu Tuhan kapan datang. Oleh sebab itu sampai hari ini kita harus tetap setia menanti janji-janji Tuhan. Amin. Ya, gereja harus tetap setia menanti janji Tuhan karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang, tapi janji Tuhan pasti ya dan amin. Dia akan datang kembali seperti dia mencurahkan Roh Kudus, janjinya pasti ditepati. Dan ketika Yesus datang kedua kalinya, dia akan menemui kita dalam keadaan setia. Amin. Siapa yang mau diberkati dan hidup bersama-sama dengan Tuhan di surga kelak? Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Bapak Ibu, untuk berbicara tentang Roh Kudus tidak cukup disampaikan selama 1 bulan ini berturut-turut ya, karena ini pemahaman yang begitu dalam ya. Kita perlu belajar terus, baca firman, terus belajar supaya kita lebih mengerti lagi ya, apalagi dalam dinamika ya kehidupan saat ini yang terjadi perubahan begitu besar tengah-tengah dunia ini. Apakah manusia, apakah orang Kristen, apakah gereja Betani di tempat ini masih setia kepada Tuhan ya? Berbicara tentang Roh Kudus adalah berbicara tentang pribadi Tuhan. Mari katakan bersama-sama, berbicara tentang pribadi Tuhan. Jadi ini kita berbicara tentang Tuhan. Seseorang tidak akan bisa mengerti dengan jelas tentang Tuhan kalau Tuhan itu sendiri tidak menyampaikan kepada kita. Jadi apa yang disampaikan oleh Tuhan itulah yang harus kita mengerti dan kita pelajari ya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Roh Kudus adalah pribadi Allah ya. Pribadi Allah itu sendiri. Memang sulit ya untuk membahas dan sulit untuk mengerti hal ini. Roh Kudus itu seperti apa sih wujudnya ya? Seperti apakah wujud Roh Kudus? Tidak dapat berwujud, memang tidak ada wujudnya Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan. Orang banyak berbicara Roh Kudus itu seperti burung merpati katanya. Karena memang waktu Tuhan Yesus dibaptis ada ya, Roh Kudus turun seperti burung merpati.
Ya. Tapi nanti jangan saudara bilang ketika ada burung merpati, oh Roh Kudus datang. Itu Roh Kudus. Sehingga ketika orang pelihara burung merpati, itu Roh Kudus. Jangan ya, kita jangan. Itu hanya melambangkan daripada Roh Kudus. Burung merpati itu bukan Roh Kudus, tapi kita mengambil nilainya saja. Nilai apa yang kita ambil ya? Yaitu kesetiaan. Mari katakan bersama-sama, kesetiaan, kepolosan. Ya, di situ ada nilai kesetiaan, kepolosan. Kita melihat melambangkan Roh Kudus dalam burung merpati. Tapi burung merpati bukanlah Roh Kudus. Ya, amin. Yang kedua, Bapak Ibu, ada juga orang berkata di dalam Alkitab ya, disebutkan juga Roh Kudus itu seperti lidah api. Ya, makanya ketika Roh Kudus turun terlihat seperti lidah api. Ya, tapi saudara jangan berkata ketika Roh Kudus digambarkan seperti lidah api, jangan saudara berkata Roh Kudus itu adalah api. Nanti jadi masalah. Ya, ketika kebakaran ada, misalnya di suatu tempat ada kebakaran yang begitu besar, biarkan itu Roh Kudus. Jangan, bisa berantakan semuanya ya. Habis. Jangan dimatikan, itu Roh Kudus, biarkan saja. Oh, salah pemahaman seperti ini. Tapi saudara-saudara, yang dilihat di sini adalah spiritnya. Ya. Kenapa digambarkan seperti api? Yaitu semangat, nilai semangat yang begitu besar. Amin. Ya. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi Tuhan, ya, kita kembali kepada tema kita, yaitu Roh Kudus dicurahkan. Mari kita akan membaca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Sudah ketemu semuanya? Oke, saya akan membacakan bagi Bapak Ibu saudara-saudara. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, tema kita Roh Kudus sudah dicurahkan. Roh Kudus memang sudah dicurahkan, tetapi Roh Kudus tidak akan dicurahkan lagi karena Roh Kudus sudah tercurah bagi kita. Kita hanya memperingati ketika Roh Kudus turun, ya. Tidak ada lagi pencurahan Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan, kenapa harus ya Yesus di sini dikatakan pada hari Pentakosta, artinya adalah hari ke-50. Ya, hari ke-50 dilihat dari mana? Dihitung dari mana? Ya, dihitung dari Yesus ya bangkit. Jadi Yesus bangkit 40 hari setelah dia bangkit, selama 40 hari Yesus masih menampakkan diri. Kenapa Yesus harus menampakkan diri? Supaya murid-murid percaya. Ya, kalau dia tidak menampakkan diri, tetapi Yesus penampakan, itu bahaya. Tiba-tiba ada di tempat ini suara, ya, hai jemaat Betani misalnya. Kan mereka berkumpul di satu tempat ya kan, yang tertutup. Tiba-tiba ada suara, mereka pasti ketakutan. Sedangkan Yesus datang hadir saja menampakkan diri, mereka masih merasa ketakutan. Ya, oleh karena itu kenapa Yesus menampakkan diri? Supaya mereka percaya apa yang disampaikan oleh Tuhan pada waktu sebelum dia mati. Ya, makanya saudara-saudara, kenapa pada waktu Yesus menampakkan diri ketika mereka berkumpul di satu tempat, ada seorang yang bernama siapa? Thomas. Thomas tidak hadir pada waktu itu, Bapak Ibu saudara-saudara, sehingga dia tidak percaya kalau Yesus sudah bangkit. Ya, ini gambaran apa Bapak Ibu? Thomas pada waktu itu tidak hadir di tempat itu ketika Yesus menampakkan diri. Ini merupakan satu gambaran bagi kita jemaat Betani di tempat ini. Kita tidak boleh meninggalkan persekutuan. Kita tidak boleh meninggalkan ibadah. Kenapa? Karena ketika kita berada dalam satu ibadah, ketika kita berada dalam satu perkumpulan persekutuan seperti perkumpulan Kristen, dalam sebuah persekutuan, dalam satu ibadah, Yesus hadir di sana. Katakan sama-sama, Yesus hadir di sana. Makanya kita tidak boleh meninggalkan ibadah, meninggalkan persekutuan, karena kita tahu Yesus ada di sana.
sangat disayangkan sekali ketika Yesus hadir memberkati tapi orang lain tidak ikut di dalamnya. Rugi enggak? Rugi enggak? Rugi. Jadi kita tidak boleh meninggalkan persekutuan, meninggalkan ibadah, selalu hadir. Kenapa? Karena kita tahu Yesus selalu hadir di sana. Amin. Amin, ya. Kembali ke topik Roh Kudus. Di sini dikatakan ketika tiba hari Pentakosta. Ya. Yang benar saya mau bertanya, Pentakosta apa Pantekosta? Hah? Ada kan Pantekosta, gereja Pantekosta. Yang benar adalah gereja Pentakosta, karena dalam Alkitab tercatat Pentakosta. Tapi kenapa ada gereja Pantekosta? Kalau ketika mereka mengurus surat izin gereja, mereka salah tulis. Sudah mendaftar di Departemen Agama. Jadi namanya gereja Pantekosta. Ketika mau diperbaiki lagi, itu sudah salah. Alkitab mengatakan Pentakosta, mereka buat Pantekosta. Nah, jadi ketika mau diperbaiki, tidak bisa lagi, karena nanti kalau perbaikan mengulang lagi dari awal. Sehingga ya sudahlah, biarkan saja. Yang penting kita sudah tahu itu namanya Pentakosta. Jadi ketika hari Pentakosta, Roh Kudus turun, ya, Roh Kudus turun. Saya mau tanya bagi kita hari ini, ya, Roh Kudus turun pada hari Pentakosta atau hari Pentakosta ada ketika Roh Kudus turun? Mana yang benar? Ya, mana yang benar? Pentakosta ada ketika Roh Kudus turun atau Roh Kudus turun pada hari Pentakosta? Ya, kita akan bahas. Kalau kita baca Alkitab ini, Bapak Ibu, Roh Kudus turun pada hari Pentakosta, berarti Pentakosta sudah ada sebelum Roh Kudus turun. Jadi Pentakosta sudah ada sebelum Roh Kudus turun. Kenapa bisa begitu? Karena ini adalah Pentakosta Perjanjian Lama, Bapak Ibu. Ya. Jadi Pentakosta Perjanjian Lama. Pentakosta Perjanjian Lama tidak memperingati turunnya Roh Kudus, tidak. Ya. Tetapi Pentakosta dalam Perjanjian Lama berbicara tentang dua hal. Yang pertama, orang Yahudi merayakan Pentakosta ketika mereka menerima kedua loh batu. Yang kedua, ketika mereka merayakan panen besar. Mereka sehingga merayakan hari Pentakosta, ya. Jadi di mana orang Yahudi di mana-mana saja di seluruh dunia ini, misalnya ada di seluruh dunia tersebar, mereka selalu merayakan Pentakosta, merayakan yang kedua tadi, turunnya loh batu, dan juga merayakan panen besar. Sehingga orang Yahudi di mana saja berada selalu merayakan. Jadi ya, nah pada saat ini mereka sedang duduk berkumpul, maka janji Tuhan Yesus turun, yaitu Roh Kudus dicurahkan. Jadi saya mau bertanya, hari Pentakosta itu sebenarnya hari apa? Turunnya Roh Kudus atau hari raya panen besar? Ya, tergantung. Kalau orang Yahudi berkata hari Pentakosta adalah hari memperingati turunnya dua loh batu dan juga hari panen besar. Tetapi kalau orang Kristen yang ditanya, hari Pentakosta itu hari apa? Pasti jawabnya adalah hari turunnya Roh Kudus. Ya, itu kalau orang Kristen. Sama dengan Paskah, Bapak Ibu. Paskah, ya, kalau bagi orang Yahudi, mereka memperingati ketika mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanan, ya. Jadi mereka keluar dari Mesir, itulah Paskah dari orang Yahudi. Tapi Paskah orang Kristen adalah Paskah ketika Yesus bangkit, ya, dari kubur untuk menyelamatkan kita. Ya, itu Bapak Ibu, ya. Jadi sehingga dalam kalender orang Yahudi, mereka merayakan Paskah itu pada tanggal 14 bulan Nisan, ya. Tanggal 14 bulan Nisan. Kalau di Kristen, orang Kristen, Paskah itu dirayakan akhir Maret atau bulan awal-awal daripada bulan April. Jadi ada dua, ya. Jadi Paskah kita sekarang gereja merayakan bukan Paskah orang Yahudi, tapi Paskahnya orang Kristen, yaitu merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Amin. Ya. Oleh karena itu Pentakosta memiliki makna yang baru oleh gereja Tuhan, yaitu memperingati turunnya Roh Kudus. Pentakosta bukan lagi memiliki pengertian seperti pengertian orang Yahudi, tapi Pentakosta adalah merayakan turunnya Roh Kudus, ya. Pada ayat yang keempat dikatakan di sini, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Murid-murid penuh dengan Roh Kudus pada waktu Roh Kudus dicurahkan. Dalam Alkitab kita juga ada satu ayat yang menyatakan bahwa kita harus penuh dengan Roh Kudus. Jadi bukan hanya murid-murid. Di dalam Alkitab untuk gereja Betani kita juga disarankan, dihimbau
supaya kita penuh dengan Roh Kudus. Mari kita buka dalam Efesus 5 ayat 18 ya. Efesus 5 ayat 18 berkata, "Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh." Ya, penuh dengan Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu, Saudara, orang yang mabuk pasti hidupnya dikontrol oleh anggur itu. Jadi yang mengkontrol hidupnya sehingga dia melakukan apa saja bukan Roh Kudus, tapi karena hawa nafsu yang ditimbulkan oleh anggur. Saudara, saya pernah melihat satu video ya, orang yang mabuk itu ketika dia mabuk dia berkata sembarangan, berkata sembrono, berkata apa saja, dia peluk tiang listrik, dia peluk apa saja, dia berkata, "Sayang, aku cinta padamu." Berarti hidupnya tidak ada dikontrol oleh Roh Kudus. Ya, orang yang mabuk kan ngomong begitu kan? Ya, saya pernah memperhatikan seperti itu. Orang mabuk ngomongnya, wah, apa aja yang dipeluknya dia berkata sayang, karena hidupnya bukan dikontrol. Tapi orang yang hidup dikontrol oleh Roh Kudus, yang penuh dengan Roh Kudus, pasti hidupnya apapun yang dilakukannya, apapun yang akan dikatakannya, pasti semuanya dikontrol oleh Roh Kudus yang ada dalam hidupnya. Berarti ada ya perintah Tuhan kepada kita supaya kita penuh dengan Roh Kudus. Ya, saya mencatat di sini bagaimana kita memahami. Ya, kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kalau kita tidak mengerti Roh Kudus, Bapak Ibu, siapa di sini yang sudah benar-benar mengerti Roh Kudus? Ya, hanya Bapak satu. Ya, sudah mengerti. Apa itu penuh dengan Roh Kudus? Alkitab ya berkata, asal seseorang saja menerima Yesus dan mengaku Tuhan, percaya kepada Tuhan, dia sebenarnya sudah memiliki Roh Kudus. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia sudah memiliki Roh Kudus. Mari kita baca ayatnya dalam Efesus 1 ayat 13. Efesus 1 ayat 13 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. "Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu." Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia sudah memiliki Roh Kudus. Berarti orang percaya ya punya Roh Kudus. Semua orang percaya. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, mengaku dia Tuhan, dia hidupnya sudah Roh Kudus. Bagaimana dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan, pada Yesus? Dalam hidupnya pasti tidak ada Roh Kudus. Itu sudah pasti. Setiap orang yang percaya, yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus, pasti dia mengaku Yesus adalah Tuhan. Amin. Amin. Yakin gak? Orang di luar Kristen tidak ada Roh Kudus, ya, sehingga dia tidak bisa mengaku Yesus Tuhan. Kalau dia punya Roh Kudus, dia pasti bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Berarti orang percaya, ya. Tapi orang yang sudah, ya, terima Roh Kudus, kita semua yang ada di tempat ini, yang sudah terima Roh Kudus belum tentu penuh dengan Roh Kudus. Belum tentu dipenuhi Roh Kudus, meskipun kita sudah memiliki Roh Kudus. Saudara-saudara, ini aqua setengah, bisa dikatakan 3/4. Ya, ada yang misalnya setengah ya. Dalam isi aqua ada setengah misalnya air. Di dalam aqua ini ada air enggak? Tapi 3/4. Ya, ada yang setengah. Tetapi belum penuh. Ya, setiap orang Kristen yang sudah percaya Tuhan sudah memiliki Roh Kudus, tapi belum penuh Roh Kudus. Ya, belum penuh Roh Kudus. Bagaimana sebenarnya penuh dengan Roh Kudus itu, Bapak Ibu? Ya, bagaimana sebenarnya orang yang penuh dengan Roh Kudus? Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dikatakan pada hari Pentakosta pertama, hari Pentakosta, ya, murid-murid penuh dengan Roh Kudus, mereka berbahasa roh. Mereka berbahasa roh, tetapi dipenuhi Roh Kudus bukan hanya berbahasa roh, ya. Saudara-saudara, ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus, dia pasti bisa berbahasa roh. Tapi saya tidak berkata orang yang sudah memiliki Roh Kudus tidak semua harus berbahasa roh, tidak. Karena karunia-karunia Tuhan berbeda-beda kepada setiap orang. Saya ingin menyampaikan sebuah kesaksian pendeta Stephen Tong. Pendeta Stephen Tong adalah seorang pendeta yang sudah ternama. Jadi ketika dia diundang berkhotbah di Rusia, ya, dia berkhotbah berbahasa Inggris.
kalau dia berkhotbah berbahasa Inggris pasti orang Rusia tidak mengerti. Sehingga dia perlu apa? Seorang penterjemah orang Rusia. Pada hari pertama kebaktian kebangunan rohani dia berkhotbah berapi-api dengan semangat, diterjemahkan bahasa Rusia sehingga orang Rusia mengerti. Hari kedua juga demikian. Tetapi pada hari yang ketiga KKR, kebaktian kebangunan rohani, ya, penterjemahnya ditangkap sama komunis sehingga dia tidak bisa menterjemah. Bagaimana Stephen Tong berkhotbah dalam bahasa Inggris? Nanti mereka tidak mengerti. Akhirnya Stephen Tong berdoa, Tuhan, saya tetap berkhotbah hari ini dalam bahasa Inggris. Terserah mereka mengerti atau tidak. Sehingga pada ketika mereka Stephen Tong berkhotbah dalam bahasa Inggris pada hari yang ketiga kebangunan rohani, semua orang Rusia mengerti dalam bahasa, bukan dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Rusia. Ya, semua orang Rusia mengerti padahal Stephen Tong berkhotbah dalam bahasa Inggris. Pada waktu selesai acara, orang bertanya kepada Stephen Tong, Stephen Tong, kalau kamu pintar berbahasa Rusia, ngapain perlu penterjemah? Udah bahasa Rusia aja tadinya. Ya, padahal saya nggak khotbah bahasa Rusia, bahasa Inggris. Itu namanya dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus. Yang kedua, Bapak Ibu, yang dipenuhi oleh Roh Kudus yaitu Stefanus penuh dengan Roh Kudus sehingga dia berani memberitakan firman Tuhan. Jadi ketika seorang dipenuhi oleh Roh Kudus, ada satu keberanian untuk menyampaikan firman Tuhan. Siapa di sini yang pernah berani menyampaikan firman Tuhan kepada orang yang tidak seiman dengan kita? Ada? Ada? Stefanus pada waktu itu resikonya dia harus dilempar dengan batu, tapi dia berani menyampaikan Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan. Yesus Kristus adalah keselamatan. Dia sampaikan kepada orang-orang yang tidak percaya. Ya, dilempari dengan batu. Tetapi yang menyaksikan itu bukan dia, Roh Kudus yang ada di dalam hidupnya. Itulah ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus, berani menyampaikan, memberitakan firman Tuhan. Ya, Rasul Paulus juga ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia berani melawan seorang, ya, ahli sihir yang bernama Elimas. Seorang ahli sihir. Siapa di sini yang berani melawan ahli sihir? Berani enggak? Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, berani enggak? Rasul Paulus berani, ya, ahli sihir. Lukas 1 ayat 15 sampai 16, ya, Yohanes Pembaptis juga dia dipenuhi Roh Kudus, ya, sehingga dia bisa berkata-kata dengan bernubuat, Bapak Ibu. Ya, berani bernubuat. Itu karena dia berani dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, saudara-saudari kasih Tuhan, apa tanda-tandanya bagi kita orang yang percaya di dalam gereja Betani hari ini? Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, apa tandanya? Kalau tadi kan di dalam Alkitab dia dengan berani menyampaikan firman, dia berbahasa roh. Ya, di gereja kita, ya, tidak semua orang yang memiliki Roh Kudus dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu hanya salah satu. Selalu, ya, tidak selalu harus berbahasa roh, ya, tidak selalu harus bernubuat. Ya, Bapak Ibu. Ada juga, ya, Bapak Ibu, di dalam Alkitab, yaitu bapaknya Yohanes Pembaptis, siapa namanya? Zakaria. Zakaria ketika dia dipenuhi Roh Kudus, dia bernubuat, Bapak Ibu. Itu tanda-tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus. Jadi dengan kita, jemaat Betani di tempat ini, bagaimana kita untuk bisa dipenuhi oleh Roh Kudus? Kita akan bahas berikut ini. Saudara-saudara, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, pasti dia kesukaannya selalu menyembah Tuhan. Amin. Amin. Selalu menyembah Tuhan. Ada seorang yang memiliki satu kerinduan menyembah Tuhan. Ketika dia baru bertobat, selalu menyembah Tuhan, selalu menyembah Tuhan. Pada suatu pagi dia menyembah Tuhan. Ya, dia bernyanyi jam 5 pagi, dia bernyanyi menyembah Tuhan karena hidupnya dipenuhi Roh Kudus. Tapi ketika dia menyembah, tetangganya sebelah selalu mengganggu. Ya, selalu mengganggu. Dia juga bernyanyi lagu-lagu dunia, keras suaranya dibikin. Ada seorang pemuda ketika dia bernyanyi menyembah Tuhan, tetangganya juga bernyanyi. Lagunya apa? Ingin ku bunuh pacarmu, gitu. Tapi suaranya kencang pakai bass, gitu ya. Saudara, itu mengganggu. Tapi saya ingin menyatakan, seseorang yang dipenuhi Roh Kudus pasti suka menyembah Tuhan. Amin. Amin. Ini enggak ikhlas. Amin. Ya. Saudara-saudara dikasih Tuhan,
Seseorang yang dipenuhi Roh Kudus, dia suka bernyanyi. Katakan amin. Seseorang yang dipenuhi Roh Kudus, tanda-tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan suka bernyanyi. Makanya kita sebagai orang percaya, sebagai orang Betani, kita harus selalu menghafal lagu-lagu pujian. Ya, kita memperhatikan orang-orang yang ada di tempat ini, yang di depan sini, kalau misalnya tidak ditampilkan slide itu, dia kadang-kadang karena nggak hafal pujian, ya. Jadi kalau orang yang sudah siap di sini, pasti dia hafal. Pak Gembala berkata sebagai orang Kristen, berapa ribu Pak kita harus hafal lagu? 350 ribu judul. Oh, 350 judul minimal. Siapa di sini yang sudah menghafal lagu rohani 100 judul? Ada? Ya, saudara-saudara teristimewa orang yang berada di tempat ini, WL Singer harus menghafal lagu. Dan terutama kita juga, ketika kita rindu supaya dipenuhi Roh Kudus, kita harus sukanya bernyanyi, suka memuji Tuhan. Mari kita baca di dalam Efesus 5, Efesus pasal yang kelima. Ayat 19. Seorang yang dipenuhi Roh Kudus, ciri-cirinya, tanda-tandanya adalah Efesus 5 ayat 19, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ciri seorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, orang yang sudah memiliki Roh Kudus belum tentu dipenuhi Roh Kudus, tetapi ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti hidupnya suka bernyanyi. Amin. Maka kita harus selalu menghafal lagu, ya Ibu, harus selalu menghafal lagu. Saya teringat kepada seorang pemimpin pujian ini di kampung, jauh di kampung, ya. Pada waktu itu kan kalau misalnya memimpin pujian kan pakai lagu ini ya, kayak gini. Jadi pemimpin pujian, saya masih teringat waktu itu, saya dulu 9 tahun pemimpin pujian di gereja Metodis. Saya pemimpin pujian, ya, hampir setiap minggu saya pemimpin pujian. Kalau di tempat ini namanya WL. Tapi saya belum tentu hafal begitu lagu. Supaya bisa, berarti saya harus memakai buku pujian seperti ini, dan jemaat mengikuti apa yang saya sampaikan. Nah, jadi ada seorang pemimpin pujian pada waktu zaman dulu di kampung sana. Dia ada sebuah lagu seperti ini. Ingat akan nama Yesus, ya kan? Kau yang susah dan letih. Apalagi? Nama itu menghiburmu kemana saja kau pergi, ya kan? Tapi dia ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Baru jemaat ikutin. Dan yang kedua, dalam nama Yesus, ya. Jadi apa namanya? Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan letih. Pada rupanya sesudah ayat pertama selesai, dia masih bisa hafal kan. Tetapi pada ayat yang kedua, dia tidak hafal. Bapak itu, pemimpin pujian itu tidak hafal, sehingga dia melihat begini, aduh tidak bisa, apa ayat keduanya ini, apa ini, nggak bisa baca. Jadi dia lupa bawa kacamata. Dia bilang, saya lupa kacamata. Akhirnya jemaat ngikutin, saya lupa kacamata, bukan itu maksudku, bukan itu maksudku, katanya. Jadi saudara-saudara, pemimpin pujian harus hafal lagu. Ya, kita sebagai orang-orang Kristen harus hafal lagu. Amin. Kerinduan kita harus senang memuji Tuhan. Ya, kita harus senang memuji Tuhan. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Seseorang yang dipenuhi Roh Kudus pasti dia suka menyanyi, pasti dia suka memuji Tuhan. Amin. Ketika kita menyanyi dan suka memuji Tuhan, pasti hidup kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu, kita baca orang yang dipenuhi Roh Kudus, ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus kita akan baca dalam Efesus pasal yang kedua ayat Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-20. Efesus 5 ayat ke-20, ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan kepada Bapa kita. Kedua, ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus yaitu dia akan selalu mengucap syukur dalam segala hal. Dulu jemaat kita, Bapak Ibu, ya, pada waktu musim Covid yang lalu gajinya dipotong 50%.
Kira-kira dia selalu mengucap syukur gak? Tuhan terima kasih gajiku dipotong 50%. Ada gak seperti itu? Ada gak? Ketika kita dikeluarkan dari pekerjaan, terima kasih Tuhan, aku bersyukur padamu. Jarang sekali kita menemui seperti itu. Tetapi firman Tuhan mengajar kita harus selalu mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Dalam segala hal. Ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia selalu mengucap syukur. Amin. Ya, saudara-saudara, ada seorang pelaut. Ketika pelaut ini dia sedang berlayar, kapalnya itu terdampar di sebuah pulau yang tidak berpenduduk. Ya, penduduknya nggak ada. Ketika dia terdampar seorang diri di sebuah pulau yang tidak ada penduduknya, sehingga dia setiap hari pergi berusaha untuk mencari makan. Apa saja, daun-daunan apa diusahakan supaya bisa makan. Karena dia sehari, 2 hari, 3 hari, sampai 10 hari Bapak Ibu dia mencari makan karena tidak ada makan yang memberi makan karena dia terdampar. Sehingga pada hari yang ke-10 dia mendirikan sebuah tenda seperti gubuk begitu ya. Mendirikan di sebuah gubuk di sebuah pulau yang tidak berpenduduk itu sebagai tempat dia berteduh. Ketika gubuk itu selesai didirikan, dia berteduh di sana, dia bikin dia bikin api unggun. Mungkin dia pintar digesek-gesek batu, akhirnya timbullah api, dia bikin api unggun. Untuk menghangatkan tubuhnya. Ketika api unggun ini menyala, dia berusaha mencari makan. Ketika dia berusaha mencari makan, ya, tetapi pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga dia selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikanlah kapal yang bisa membantu saya supaya bisa selamat dari tempat ini. Kirimkanlah orang yang dapat membantu saya Tuhan, supaya saya bisa selamat dari tempat ini. Karena dia sudah tidak bisa bertahan di pulau yang terpencil yang tidak berpenduduk. Itu selalu dia doanya. Ya, jadi pada hari ke-10 tadi dia berusaha mencari makan, api unggun dinyalakan. Ketika dia pulang Bapak Ibu, ya, habis mencari makan, ternyata gubuknya terbakar. Ya, gubuknya terbakar. Apa yang dia lakukan? Dia menyesal dan marah sama Tuhan. Tuhan, saya berdoa supaya saya dapat ditolong, tapi gubuk saya juga terbakar. Dia protes kepada Tuhan. Ya, kita ingin melihat bagaimana sisi orang yang bersyukur. Beberapa waktu kemudian ketika gubuknya terbakar sehingga kelihatan asap melambung tinggi, ternyata ada sebuah kapal di sana melihat asap itu. Ketika dilihat asap, mungkin ada orang yang minta pertolongan. Begitu kapal itu datang mendekati dia bertanya, kenapa kamu bisa tahu saya ada di sini? Nah, orang kapal itu berkata, ya, ketika saya melihat asap, pasti ada seorang yang membutuhkan pertolongan sehingga saya datang ke tempat ini. Ya, saudara-saudara, coba saudara bayangkan kalau misalnya gubuk itu tidak terbakar, ya, bagaimana orang bisa melihat dia, membantu dia di tempat itu. Sementara tadi dia marah kepada Tuhan, protes kepada Tuhan, kenapa gubuk saya terbakar? Padahal Tuhan ingin menolong dia melalui gubuk yang terbakar. Amin. Ketika saudara mengalami suatu hal yang buruk dalam hidup kita, belum tentu itu merupakan satu keburukan, ya, satu hal yang paling buruk dalam hidup kita. Mungkin melalui peristiwa itu Tuhan sedang menolong kita. Amin. Makanya ketika kita mengalami satu peristiwa yang sangat tidak menyenangkan, belum tentu itu merupakan satu hal yang buruk, ya. Amin. Amin. Jadi saudara-saudara, hal yang buruk, hal yang tidak baik dalam hidup kita, anggap saja itu suatu hal yang harus kita lalui. Misalnya dalam sebuah cerita, film, sinetron, seorang pemeran utama, kadang-kadang dia episode keberapa, dia mengalami suatu hal yang disiksa, diderita, ya, ditekan hidupnya, ya, sehingga tidak mengenakan pada saat episode tertentu. Tapi pada episode berikutnya, dia pada episode terakhir, pada waktu tamat, dia mengalami satu, ya, kebaikan, sukacita, ya, karena dia sudah melalui begitu hal yang begitu susah. Tapi dia pada episode terakhir pasti mengalami hal yang baik. Saudara-saudara, ketika kita mengalami suatu hal yang buruk, anggap saja itu satu episode yang harus kita lalui, dan pasti harus kita lalui, karena suatu saat kita berpengharapan kepada Tuhan, ada episode yang membuat kita bahagia. Amin. Kita akan sebagai orang Kristen, ketika kita menderita, ketika kita dihina, ketika kita ditekan orang lain, kita berbuat baik tapi orang malah menekan kita diejek, malah kita dipitnah, ya, tapi suatu saat Tuhan pasti menolong kita. Ketika kita menderita sebagai orang percaya karena kita mengaku Yesus sebagai Tuhan, percayalah suatu saat kita akan bersama-sama dengan Tuhan dalam keabadiannya. Amin. Dalam kehidupan yang kekal. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu,
bagaimana ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus pada ayat 21 kita akan baca. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saudara, ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti selalu orangnya merendahkan diri. Amin. Di sini kita jangan selalu meminta, mengharapkan suatu penghormatan. Seorang yang ingin ditinggikan, dia harus lebih dulu merendahkan diri. Amin. Kalau apa yang saudara ingin perbuat dari orang lain, perbuat bagimu, kita perbuat lebih dulu. Jangan seorang selalu merasa dia lebih hebat, lebih tinggi. Seorang kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Teristimewa kita seorang jemaat di tempat ini, sebagai orang percaya, kita ciri-ciri orang yang penuh Roh Kudus, kita harus selalu merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan semua orang, terlebih di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Ketiga hal ini apabila ada dalam hidup kita, itulah ciri orang dipenuhi Roh Kudus. Setiap orang yang sudah percaya kepada Kristus belum tentu dipenuhi Roh Kudus, tapi bagaimana kita melihat orang itu dipenuhi Roh Kudus? Yaitu ketika dia mengalami 3 ciri. Yang pertama apa? Orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti hidupnya selalu bernyanyi. Yang kedua, selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah selalu merendahkan hati, merendahkan hidupnya. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang begitu ajaib ini, yang begitu baik untuk mengingatkan kami kembali Tuhan. Kami tidak dapat mengerti kehendak Tuhan oleh pikiran kami yang sangat sempit ini. Hanya Roh Kudus yang memberikan kepada kami pengertian untuk mengerti tentang Tuhan. Tetapi satu hal yang kami mengerti adalah Roh Kudus sudah dicurahkan bagi kami. Dan setiap kami yang percaya kepada Tuhan sudah memiliki Roh Kudus Tuhan dalam hidup kami. Sehingga dengan itu Tuhan, kami boleh berani menjadi saksi dimanapun Tuhan tempatkan kami. Dan teristimewa Tuhan, dalam dinamika kehidupan dunia orang Kristen saat ini, suatu perubahan cepat yang terjadi. Engkau mau pakai kami semua jemaat Betani tempat ini untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi orang-orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan, untuk menyampaikan berita kebenaran firman-Mu, untuk menyampaikan bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan, supaya bukan hanya kami saja yang dapat diselamatkan, tapi semua orang dapat diselamatkan oleh kehidupan pelayanan kami. Dan itu adalah firman yang Tuhan berikan kepada kami, yaitu amanat agung-Mu, supaya kami Tuhan pergi untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya semua orang percaya kepada Tuhan dan menerima keselamatan. Terpuji nama-Mu Tuhan, materaikan firman-Mu dalam hidup kami, supaya kami tetap terus mengingat, terus Tuhan mempelajari firman Tuhan dimanapun kami berada, dan hidup kami menjadi saksi dimanapun Tuhan Engkau menempatkan kami. Di lingkungan kami, di pekerjaan, di mana-mana saja Tuhan akan menjadikan kami menjadi saksi. Melalui kehidupan kami yang diberkati, diurapi oleh Tuhan dengan Roh-Mu, maka orang lain boleh melihat kami adalah saksi-saksi-Mu yang hidup. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan amin.